Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Jenny Amandisya Putri Harahap. Di sini saya sebagai moderator serta nantinya akan menjadi presentator pada kelompok 1. Sebelumnya kelompok kami ingin berterima kasih banyak kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak dosen Rizky Wandri Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Literasi Data dan Teknologi. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai cloud computing. Nah, pada cloud computing ini kami akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama itu ada konsep cloud computing. Lalu yang kedua itu ada contoh penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga kami akan membahas tentang dampak cloud computing. Dan yang terakhir atau yang keempat kami akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis cloud computing. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke materi yang pertama. Kepada presentator pertama saya persilahkan. Pada materi pertama, kita akan membahas cloud computing, definisi dan pengertian cloud computing. Remote di awan atau ruang virtual. Istilah awan merupakan metafora untuk internet karena awan sharing digambarkan dalam visual jaringan komputer dan internet. Cloud computing dalam metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, dan perangkat lunak. Cloud computing memiliki komponen utama dalam arsitektur. Arsitektur cloud computing dibagi menjadi dua, front-end dan back-end. Front-end adalah berisi antarmuka dan aplikasi sisi klien itu mengakses platform komputasi awan. Back-end digunakan untuk penyediaan layanan. Setelah kita tadi mengetahui arsitektur dari cloud computing, sekarang kita akan membahas tentang komponen utama dari cloud computing. Yang pertama ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah tulang punggung dari sistem cloud computing. Ini mencakup sebagai elemen seperti router, switch, dan firewall. 2. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras atau hardware mencakup semua elemen fisik yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. 3. Server. Server merupakan pusat pengolahan dalam data dalam cloud computing. 4. Penyimpanan atau storage. Komponen penyimpanan merupakan aspek penting dalam cloud computing yang mencakup penyimpanan data yang diperlukan oleh aplikasi dan pengguna. 5. Alat virtualisasi. Alat virtualisasi memainkan peran utama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Oke, masuk materi yang ketiga yaitu model layanan cloud computing di IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang pertama yaitu pengertian SaaS. Pengertian SaaS atau Software as a Service yang bersumber dari TechRadar adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Salah satu contohnya yaitu dari model layanan cloud SaaS ini adalah Office 365. Masuk yang kedua yaitu pengertian IaaS atau Infrastructure as a Service. Pengertian IaaS adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik. Salah satu contoh dari model layanan IaaS ini adalah Microsoft Azure. Masuk yang ketiga yaitu PaaS. Pengertian PaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Apa saja sih karakteristik dari IaaS, PaaS, dan SaaS? Karakteristik yang dapat mencerminkan IaaS meliputi yang pertama sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung pada konsumsi pengguna, layanan sangat terukur, satu perangkat keras dapat digunakan oleh beberapa pengguna, organisasi sebagai pengguna IaaS memiliki kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Selanjutnya PaaS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dapat di-upgrade untuk perubahan kebutuhan bisnis. Yang kedua menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi. Yang ketiga dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang keempat mengintegrasikan layanan web dan database. Selanjutnya ada SaaS. Karakteristik yang dapat mencerminkannya meliputi yang pertama dikelola dari lokasi pusat, di hosting dari server jarak jauh, dapat diakses melalui internet,
pengguna tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Untuk ke materi selanjutnya yaitu model penerapan public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Yang pertama yaitu public cloud. Public cloud merupakan layanan yang memiliki jaringan infrastruktur yang terbesar di seluruh penjuru dunia sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Beberapa contoh layanannya seperti Gmail, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Public cloud memiliki beberapa kelebihan, diantaranya biaya lebih rendah, kelebihan public cloud, integrasi dengan berbagai layanan dan aplikasi. Selanjutnya ada private cloud. Private cloud merupakan layanan cloud computing yang biasanya digunakan oleh satu perusahaan atau organisasi secara private. Kelebihan yang dimilikinya yaitu aman, kemampuan kustomisasi, integritas hybrid. Selanjutnya yaitu community cloud. Community cloud merupakan layanan yang digunakan untuk kepentingan komunitas, organisasi, dan institusi. Keunggulannya pertama yaitu hemat biaya, aman, terbuka, dan fleksibilitas. Oke, masuk materi yang kelima yaitu keuntungan dan tantangan dalam implementasi cloud computing. Di sini dapat kita lihat bahwa keuntungan ada 6 dan tantangan ada 5. Bisa kita lihat yang pertama dari keuntungan itu adalah efisiensi biaya. Dari kata efisiensi biaya ini bisa kita artikan. Efisiensi ini adalah sebuah kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal dengan cara meminimalisir sumber daya. Efisiensi biaya adalah dimana kita mencapai tujuan itu dengan maksimal dengan cara biaya itu kita minimalisir, kita kurangkan, seperti itu. Lanjut yang kedua ada skalabilitas. Skalabilitas ini bisa disebut dengan keterluasan, di mana sebuah kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan. Ada fleksibilitas dan mobilitas. Fleksibilitas dan mobilitas ini kita bisa mengartikan bahwa fleksibilitas itu memungkinkan karyawan untuk bekerja secara jarak jauhnya atau mengatur jam kerja sendiri, jadi kita nggak harus pergi ke kantor. Nah, seperti itu. Ada mobilitas. Mobilitas ini ketika kita udah fleksibilitas maka kita bisa mobilitas, di mana ketika kita bekerja dengan jarak yang jauh dan maka kita bisa mengakses data, mengakses aplikasi bisnis dari perangkat apapun, dimanapun dan kapanpun. Setelah itu ada ketersediaan yang tinggi. Kalau misalnya bahasanya high availability. Jadi maksud high availability ini adalah sebuah kemampuan sistem untuk beroperasi secara terus-menerus tanpa adanya kegagalan, tanpa gagal untuk waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ada yang namanya backup. Yang kelima ya, ada backup dan recovery data. Ini adalah proses untuk membuat salinan data sebagai upaya mencegah kehilangan data dan menyiapkan sistem yang aman sehingga ketika nantinya bisa hilang kita bisa memulihkannya kembali. Setelah itu yang keenam ada namanya kolaborasi. Jadi di kolaborasi ini bisa kita artikan bahwa dimana ketika kolaborasi itu ada proses sosial dan interaksi sosial. Oke, masuk tantangan cloud computing. Yang pertama bisa kita lihat ada keamanan data. Perkembangan pesat teknologi sayangnya juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatannya seperti apa aja? Seperti serangan phishing, malware, kebocoran data, serangan ransomware, dan pencurian identitas. Yang kedua ada ketersediaan layanan. Maksud ketersediaan layanan ini adalah mengukur sejauh mana layanan tersebut tersedia untuk pengguna dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu ada ketergantungan pada pihak ketiga. Setelah itu ada integrasi sistem yang rumit. Integrasi rumit bisa menjadi hambatan bagi para efisiensi operasional. Ada bandwidth terbatas. Bisa kita lihat bandwidth ini adalah kapasitas maksimum. Jadi ada batasnya bandwidth ini, bandwidth terbatas. Oke, masuk yaitu contoh penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di sini ada streaming musik video, komunikasi online, e-commerce. Itu merupakan contoh penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Ada aplikasi pendidikan, di mana dalam aplikasi itu kita bisa mengelola interaksi pengguna. Satu yang kelima ada Internet of Things.
atau IoT. Menggunakan cloud computing untuk menyimpan dan menganalisis data serta mengontrol perangkat secara remote. Aplikasi berbasis cloud computing selanjutnya yaitu Google Drive. Apa sih fungsi dari Google Drive? Nah, fungsi dari Google Drive itu sendiri adalah yang pertama itu ada menyimpan, yang kedua ada mengelola, dan yang ketiga ada berbagi file secara online. Yang mana aplikasi Google Drive ini sudah menggunakan teknologi cloud computing untuk sistemnya. Aplikasi Google Drive juga termasuk dalam aplikasi yang memiliki model layanan SaaC atau Software as a Service. Nah, kenapa Google Drive ini bisa disebut model layanannya itu SaaC atau Software as a Service? Nah, karena yang pertama itu softwarenya siap digunakan dan langsung. Yang kedua, berjalan secara cloud. Dan yang ketiga, fokus pada layanan bukan infrastruktur. Dan yang keempat itu adalah modelnya berlangganan. Nah, jadi itulah 4 alasan kenapa Google Drive ini termasuk dalam model layanan Software as a Service. Nah, apa aja sih keunggulan dari kita menggunakan Google Drive ini? Nah, menurut pengalaman saya pribadi, Google Drive ini sangat menguntungkan untuk kita yang ingin mengupload sebuah data pada sebuah file, tapi dikerjakan dengan orang banyak dalam satu waktu atau live. Nah, itulah yang disebut dengan kolaborasi dalam waktu nyata. Selanjutnya itu keunggulannya adalah penyimpanannya yang fleksibel. Yang ketiga itu kita bisa berbagi file dengan mudah. Yang keempat itu keamanan data terjamin. Yang kelima cadangan data aman atau tidak kehilangan atau bahasa backup data. Dan yang keenam itu memiliki fitur offline mode. Jadi jikalau kita mengerjakan drive ini dalam keadaan offline, maka drive ini otomatis akan meng-save data yang sudah kita upload itu ketika sudah memiliki jaringan. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya ketika kita sedang mengupload data pada sebuah Google Drive tapi jaringan tidak ada, maka Google Drive itu sendiri akan meng-save data tersebut ketika device yang kita gunakan ini sudah memiliki jaringan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari solusi pada studi kasus mengelola foto keluarga di Google Drive. Dengan latar belakang, sebuah keluarga baru saja pergi berlibur. Selama liburan, setiap anggota keluarga banyak sekali mengambil foto dan video. Namun, karena memiliki banyak perangkat dan format file yang berbeda, sulit untuk berbagi dan mengorganisir semua file tersebut. Untuk masalah itulah kami akan menyelesaikannya menggunakan aplikasi Google Drive. Nah, dalam studi kasus ini, Google Drive ini mempunyai 4 solusi. Yang pertama, Google Drive ini dapat membuat folder foto dan video. Contohnya, kita akan membuat folder sebanyak 4 folder, di mana folder pertama ada folder ayah, folder yang kedua ada folder ibu, yang ketiga folder kakak, dan yang keempat folder adik. Jadi, ketika si kakak ini ingin meminta foto dia selama liburan, kita tinggal kirim saja folder yang sudah kita pisahkan tadi. Nah, solusi yang kedua, Google Drive ini dapat mengunggah foto dan video. Nah, ketika kita sudah membuat folder tadi, kita dapat mengupload foto dan video. Misalnya, pada folder yang pertama itu ada folder ayah. Nah, di dalam folder ayah ini kita bisa mengupload foto dan video ayah. Nah, di solusi yang ketiga, Google Drive ini dapat mengorganisir foto dan video. Mengorganisirnya seperti apa sih? Nah, mengorganisirnya itu seperti kita dapat memisahkan folder satu dan folder lainnya. Jadi, foldernya itu tidak akan tercampur antara folder ibu, folder ayah, folder kakak, atau folder adik. Itu sudah terorganisir foto kakak, foto ibu, foto ayah ke dalam folder masing-masing. Nah, untuk solusi yang keempat, Google Drive ini dapat dibagi ke anggota keluarga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita sudah mengorganisir folder 1, folder 2, folder 3, kita dapat berbagi nih. Folder 1 ke ayah, kita akan kirim ke ayah. Folder kedua, itu berisi foto ibu dan video ibu. Nah, kita dapat berbagi nih. Begitu juga dengan anggota keluarga lainnya. Nah, selain itu, Google Drive ini juga mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, Google Drive ini dapat memberikan kemudahan untuk berbagi. Yang kedua, ketika kita menggunakan Google Drive, penyimpanannya itu akan aman.
Dan yang terakhir, yang ketiga, kita dapat mengakses Google Drive di mana saja. Setelah kita mengetahui kelebihan dari aplikasi Google Drive ini, ternyata Google Drive ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Nah, salah satu kekurangan Google Drive itu adalah Google Drive ini sangat bergantung pada koneksi internet. Hal ini disebabkan karena Google Drive ini bersifat online. Ia membutuhkan koneksi untuk mengaksesnya, mengubah, serta menguploadnya. Namun di luar dari itu, Google Drive ini sangat cocok menjadi solusi untuk mengelola foto serta video yang sudah banyak. Seperti studi kasus kita tadi, yaitu mengelola foto dan video liburan keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.